Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan reformasi pajak dan bea cukai benar-benar dilakukan secara serius dan merupakan respons pemerintah untuk memperbaiki tata kelola serta optimalisasi pendapatan negara. Hal itu disampaikan Purbaya langsung dalam dialog Top Ekonomi bersama saya di Metro TV dan berikut cuplikannya. Kita sudah obrak-abrik di sini bea cukai dan pajak. Bea cukai sudah kita ganti semua eselon 2 yang kunci-kunci, diganti dengan orang-orang yang dianggap lurus dan baik. Tentunya nggak sempurna ya. Jadi ada perbaikan yang signifikan. Ini terlihat dari pendapatan bea cukai yang mulai bagus. Misalnya untuk penyelundupan sudah berkurang dengan signifikan. Saya nggak tahu Balpres sudah berkurang kayaknya. Saya tunggu yang teriak-teriak atau yang jual Balpres dengan banyak, saya akan datangin, tapi udah nggak ada kayaknya. Terus rokok juga ditindak dengan tegas. Tahun ini tuh jumlah batang rokok yang diamankan tuh 2 kali lipat dibanding dengan tahun lalu. Jadi bea cukai udah kerja dengan baik, dan pelabuhan-pelabuhan kita terapkan sistem AI dan yang ngembangin mereka sendiri. Jadi seperti itu. Dan kalau ada yang jahat, ya kita biarkan ditangkap. Biarkan ditangkap. Nah, kenapa saya biarkan ditangkap? 10 tahun terakhir, bea cukai dan pajak adalah lembaga yang terlindungi. Jadi kalau ada kejahatan apapun, nggak ada aparat hukum yang boleh masuk. Jadi itu seperti kalau kita bilang kredit tempat untuk mengembangbiakan calon-calon koruptor karena mereka aman. Sekarang kita buka dan saya sudah beritahu beberapa pegawai bea cukai untuk memperbaiki diri, dan banyak orang baik juga di sana. Karena ancaman presiden clear, kalau setahun nggak bisa perbaikin, bea cukai akan ditutup. Jadi ini presiden yang ancam, bukan saya. Ditutup maksudnya akan diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi, asing yang akan menjalankan. Tapi saya hitung asing kan orangnya juga nggak banyak di sini, dan kemampuan juga nggak secanggih orang sini ya. Lebih baik saya bereskan aja orang-orang kita yang canggih, yang kemarin agak melenceng-melenceng untuk jadi lurus lagi. Dan itu bisa dilakukan. Pajak juga sama, seluruh eselon 2-nya sudah saya kocok. Kemarin juga saya ganti ketika ada kedapatan beberapa yang menjalankan praktek agak aneh di mata kita ya. Saya nggak pusing-pusing lagi sekarang. Nggak usah cari kesalahan apa-apa. Saya curiga saya ini kelihatannya salah, ya udah kita rumahkan aja. Rupanya saya boleh ngerumahin. Nggak tahu nanti Menteri Pan-RB protes nggak. Cuman ketika orangnya udah rusak, nggak ada guna saya pindahkan ke tempat lain. Saya hanya membawa kuman ke tempat yang lain yang mungkin sehat tadinya. Jadi udah kelihatan jelek, ya saya rumahkan aja sekarang. Sudah bisa kalian sekarang. Jadi reformasi yang dilakukan di pajak dan bea cukai betul-betul serius. Mereka nggak bisa main-main, dan mereka juga sudah nurut dan kinerjanya sudah bagus sekarang. Pajak aja waktu 2 bulan pertama tumbuhnya 30%. Sekarang mungkin turun ke 16%, tapi ke depan akan tumbuh 20% sampai akhir tahun. Ini pengumpulan pajak atau pertumbuhan pengumpulan pajak yang amat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Makanya di bulan April tiba-tiba defisit kita turun ke 0,6 dari bulan Maret 0,9. Karena kinerja pajak dan bea cukai membaik secara signifikan, dan kan belanja saya tarik semuanya supaya merata. Di awal tahun dipercepat, sementara pajak bea cukai dan pajaknya baru mulai ngumpul, kan belum maksimal. Tapi ketika April udah mulai jalan semua ya. Defisit yang tadi tinggi karena saya belanja cepat, sekarang tertekan lagi ke 0,6. Kalau hitungan kasar ekonom TikTok katanya dikali 3, 1,8 defisitnya. Sebelumnya kan 0,9, mereka kali 4, 3,6. Berarti nggak sustainable anggarannya. Kalau ikut cara mereka, saya 0,6 sampai April, berarti kan kali 3 untuk 12 bulan. Saya cuma 1,8. Aman kalau pakai ilmu mereka. Tapi nggak begitu, kan ada naik turun, ada siklus tertentu di belanja pemerintah. Jadi kita harus hitung dengan hati-hati. Nanti Juli saya evaluasi semua belanja pemerintah seperti apa, dan akan kita lihat sampai akhir tahun defisitnya seperti apa defisitnya. Tapi yang jelas akan kita maintain defisit terkendali di bawah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.